Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang terakhir, kita akan membahas hal yang sangat penting, yang sangat erat kaitannya di dalam pembahasan metode pemahaman hadis. Kita sering mendengar sebagian kaum muslimin mengklaim beberapa amalan-amalan yang telah dilakukan oleh kaum muslimin yang lain sebagai hal yang haram, seperti Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, nuzulul Quran, tahlilan, dan lain sebagainya. Ada sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa itu semua adalah haram dengan dalih karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal tersebut, atau dengan dalih Rasulullah, para sahabat, dan ulama-ulama salaf tidak melakukan hal tersebut, maka hal tersebut itu haram hukumnya. Ada yang berdalih, andaikan itu hal yang baik, maka pasti ulama-ulama salaf telah mendahului kita dalam melakukan hal tersebut. Jadi sebagian dari mereka menyimpulkan, membuat sebuah kaidah baru, yaitu kaidah apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah berarti itu hal yang terlarang. Saya ulangi lagi, mereka menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti hal tersebut adalah hal yang terlarang. Haram hukumnya melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apakah cara berpikir semacam itu atau menyimpulkan kaidah semacam itu benar? Mari kita dudukkan perkara ini di atas dalil yang benar dan di atas pemahaman para ulama-ulama terkait hal tersebut. Dari sini tema kita pada malam hari ini adalah cara benar memahami sunnatut tarki. Cara benar memahami sunnatut tarki. Yang dimaksud dengan tarku di sini adalah pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak dilakukan oleh ulama salaf tanpa ada dalil lain yang menyertai dan menunjukkan bahwa hal tersebut dilarang. Jadi saya ulangi lagi, tarku di sini maksudnya apa yang tidak dilakukan Rasulullah SAW atau oleh generasi salaf, yaitu abad 1 sampai abad 3, berarti itu generasi salaf. Dan tidak ada dalil lain yang menyertai bahwa hal itu hal yang
larang. Beda halnya kalau ada larangan, wala taqrabuz zina, janganlah mendekati perzinaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi salaf menjauhi perzinaan, tidak melakukan perzinaan karena ada dalilnya, larangan, ada sebuah larangan. Gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah hanya alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan atau tidak melakukan tanpa disertai dengan dalil yang lain. Apakah tarku yang semacam itu menunjukkan keharaman hal yang ditinggalkan tersebut atau tidak? Ini adalah pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir malam ini. Kalau kita teliti dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada macam-macam bentuk dan alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan beberapa hal. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan hal itu karena adat kebiasaan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhi biawak bakar. Masya Allah, biawak dibakar. Kemudian beliau telah menjulurkan tangan mulia beliau untuk memakan daging biawak tersebut. Setelah beliau menjulurkan tangan, ada seorang sahabat yang berkata, "Innahu dhab, ya Rasulullah, itu adalah daging biawak." Fa'amsaka anhu. Maka kemudian Rasulullah SAW tidak jadi mengambil, tidak jadi makan daging tersebut. Para sahabat terus, wah, kok Rasulullah ini kok tidak makan? Maka para sahabat bertanya, "Ahramun huwa? Apakah biawak haram?" Beliau menjawab, "La, tidak. Tetapi saya tidak makan karena di tanah kelahiranku dulu itu tidak ada yang makan itu. Karena itu saya, istilah Jawanya gak kolu lah gitu. Gak mentolo atau apa gitu istilahnya." Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak jadi makan biawak bukan karena haram, tetapi karena adat yang mana Rasulullah SAW dulu di Mekah itu tidak ada yang makan biawak. Karena itu tatkala disuguhi biawak beliau tidak mau. Ini bukti, salah satu bukti juga bahwa apa yang ditinggalkan Rasulullah bukan berarti haram. Dengan jelas beliau mengatakan ketika ditanya, "Ahramun huwa? Apakah ini haram?" Beliau menjawab, "La, tidak." Ini salah satu bentuk apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, alasan Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu. Yang kedua, ayyakuna tarkuhu nisyanan. Beliau meninggalkan atau tidak melakukan suatu hal karena lupa. Tetapi ingat, Rasulullah lupa memang, terkadang lupa, tetapi lupanya itu merupakan syariat. Supaya kita mengikuti beliau bagaimana ketika kita lupa. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika lupa. Mana dalilnya? Yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Yaitu suatu hari, kalau tidak salah
sholat duhur atau sholat asar gitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat hanya 2 rakaat. Terus para sahabat saling bertanya, apakah ada perubahan dalam sholat ini? Itu ada perubahan sholat ini. Ada yang bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ini dikosor atau Anda lupa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terus beliau menjawab, innama ana bashar angsa kama tangsaun. Saya adalah manusia, lupa seperti halnya kalian juga lupa. Maka jika aku lupa maka ingatkan. Jika aku lupa, ingatkanlah. Ini menunjukkan beliau meninggalkan sesuatu, yaitu sholat zuhur hanya 2 rakaat. Berarti 2 rakaatnya ditinggalkan. Ini karena lupa. Itu. Yang ketiga, alasan beliau meninggalkan sesuatu adalah karena takut jika beliau melakukannya, hal tersebut akan menjadi kewajiban bagi umatnya. Seperti beliau meninggalkan sholat tarawih di malam-malam bulan Ramadan. Beliau meninggalkan itu karena takut jika nantinya akan diwajibkan terhadap umatnya. Bukan berarti karena haram, bukan karena dilarang, tapi karena takut diwajibkan pada umatnya. Yang keempat, ayyakuna tarkuhu li'adami tafkirihi fihi walam yakhtur ala balih. Alasan beliau meninggalkan suatu hal karena hal tersebut tidak terfikirkan oleh beliau dan tidak terlintas dalam benak beliau. Contohnya, kasus bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berkhutbah itu bersandar dengan pohon kurma, gelugu kurma. Kalau saya di bahasa Jawa gelugu, pohon kurma yang dijadikan tiang. Beliau bersandar di situ, tidak langsung di atas mimbar. Berarti beliau meninggalkan tidak membuat mimbar. Terus ada seorang sahabat itu tukang kayu, mengusulkan kepada beliau, menawarkan pada beliau untuk dibuatkan mimbar agar beliau lebih tinggi, para sahabat yang di belakang bisa mendengar dengan jelas. Dan beliau menyetujui hal tersebut. Lalu mana tarkunya? Tarkunya adalah awalnya Rasulullah SAW tidak di mimbar. Tidak di mimbar berarti itu meninggalkan atau tidak khutbah di atas mimbar. Kenapa Rasulullah tidak khutbah di atas mimbar di awal-awal? Karena tidak terlintas di benak beliau dan tidak terfikirkan oleh beliau. Baru ada yang mengusulkan, beliau mengiyakan. Itu. Beliau mengiyakan dibuatkan mimbar, akhirnya beliau berkhutbah di atas mimbar. Alasan lain adalah, yaitu alasan yang kelima, beliau meninggalkan sesuatu karena hal tersebut sudah masuk dalam keumuman Al-Quran maupun hadis-hadis yang lain. Sebagaimana riwayat dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan sholat duha. Ini Sayyidah Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha.
Hal ini bukan berarti sholat duha itu haram, dilarang. Tidak. Karena ini sudah masuk pada umumul ayat dan ahadits. Yaitu umumnya ayat seperti waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakan kebaikan. Kebaikan itu ya sholat ya termasuk kebaikan. Agar kalian beruntung. Dan ini yang sangat banyak sekali. Rasulullah tidak melakukan karena ini sudah di umumul ayat atau umumul hadis. Jadi tidak perlu beliau mencontohkan satu persatu semua kebaikan itu. Tetapi diumumkan. Nah itu. Maksudnya dengan keumuman ayat dan hadis itu sudah cukup. Gitu. Alasan keenam, beliau tidak melakukan hal tersebut adalah takut kalau terjadi perubahan pada hati para sahabat atau goyah imannya para sahabat. Beliau tidak melakukan hal karena takut terjadinya goncangan jiwa para sahabat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Laula hadatsatu qaumika bil kufri lanaqattul baita." Andai saja kaummu tidak baru masuk Islam, lanaqattul baita, maka aku akan merombak Ka'bah. Tsumma labanaituhu ala asasi Ibrahim alaihi salam. Kemudian akan aku bangun kembali di atas pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Alasannya apa? Fa inna Quraisyan, karena sesungguhnya para Quraisy yaktasarat bina'ahu, yaitu meringkas membuat Ka'bah. Jadi Ka'bah dulu itu bukan kubus tapi segi panjang. Karena direnovasi waktu zaman itu bahannya kurang karena itu dibuat kubus. Panjangnya itu separuh dari Hijr Ismail itu masih kategori Ka'bah. Nah, Rasulullah SAW bersabda itu sebenarnya mau mengembalikan seperti yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi itu tidak dilakukan oleh beliau. Tidak melakukan itu berarti meninggalkan melakukan hal itu. Bukan berarti haram, tetapi beliau takut nanti terjadi guncangan di hati sahabat. Ini bentuk-bentuk alasan kenapa beliau meninggalkan sesuatu itu. Berikutnya, terus berarti atarku, apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW itu menunjukkan hukum apa? Kalau Anda katakan tadi bahwa itu tidak menunjukkan kepada keharaman, ya betul. Atarku la yadullu ala tahrim, kaidahnya itu. Ini harus dihafal kaidah ini. Atarku la yadullu ala tahrim. Apa yang tidak dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan pada keharaman. Baru menunjukkan keharaman kalau ada dalil lain yang menyertai menunjukkan bahwa hal itu dilarang. Itu. Jadi kalau hanya tarku saja tanpa ada dalil yang lain tidak bisa menunjukkan kepada keharaman. Nah, terus menunjukkan kepada apa?
ya paling-paling mentok menunjukkan bahwa meninggalkan hal tersebut itu diperbolehkan. Gitu. Itu berarti yadullu ala anna tarkal fi'li masyru', bahwa meninggalkan hal tersebut diperbolehkan. Rasulullah SAW dalam riwayat Sayyidah Aisyah tidak pernah sholat duha. Itu menunjukkan bahwa meninggalkan sholat duha itu tidak masalah. Itu. Bahwa Rasulullah SAW tidak makan daging biawak. Itu hanya menunjukkan bahwa tidak makan daging biawak itu diperbolehkan. Jadi tidak menunjukkan pada keharaman. Ini sangat penting. Terus dalil apa aja yang menunjukkan hal itu? Ini. Ketika kita katakan bahwa larangan, ya, saya ulangi lagi, dalam usul fikih, larangan itu ada indikator-indikatornya. Sesuatu hal dilarang itu harus ada dalilnya. Nah, dalil ini mempunyai indikator-indikator. Indikator sesuatu hal itu jika dilarang, pertama adalah an-nahyu, adanya larangan. Contoh, ayat wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta kalian antara kalian dengan kebatilan. Ini karena ada larangan. Yang kedua, karena ada lafaz haram, lafaz tahrim. Contohnya, tidak ada larangan tetapi malah lebih sharih lagi. Hurrimat alaikumul maitatu. Ada lafaz hurrimat, diharamkan bagi kalian bangkai. Itu. Yang ketiga, indikator lagi bahwa hal tersebut dilarang, itu ada celaan terhadap melakukan hal itu, atau ada ancaman terhadap orang yang melakukan hal tersebut. Contohnya man ghasyana falaisa minna, barang siapa menipu, nah ini dimaknai nyontek juga bisa, falaisa minna, maka tidak termasuk golonganku. Oh, ini ada ancaman. Itu. Jadi hal itu dilarang, adanya larangan, itu ada 3 indikator. Ada nahyu berupa larangan, atau ada lafaz tahrim diharamkan, atau ada ancaman bagi orang yang melakukan hal tersebut. 3 indikator ini. Sedangkan at-tarku, yaitu apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW saja, itu tidak salah satu dari 3 ini, maka tidak menunjukkan bahwa hal tersebut dilarang. Ini. Terus dalil lagi yang menunjukkan bahwa at-tarku tidaklah dilarang adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, apa yang diperintahkan Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang beliau maka jauhilah. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wa ma tarakahu fantahu, tidak mengatakan, tidak berfirman apa yang ditinggalkan maka jangan lakukan. Oh, tidak berfirman semacam itu. Ini menunjukkan bahwa at-tarku tidak menunjukkan pada keharaman. Dalil berikutnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang telah aku perintahkan pada kalian, maka tunaikanlah sesuai kemampuan kalian.
wa ma nahaitukum anhu, dan apa yang telah aku larang, fajtanibuh, maka jauhilah. Beliau tidak bersabda wa ma taraktuhu fajtanibuh. Beliau tidak bersabda apa yang aku tinggalkan maka jauhilah. Ini menunjukkan bahwa tarak tidak menunjukkan keharaman. Terus para ahli usul fikih maupun muhaddisin mengatakan, memberikan definisi sunnah sebagaimana di awal dulu. Sunnah itu adalah ucapan, tindakan, dan ikrar Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak ada yang mengatakan bahwa termasuk sunnah itu adalah tarkuhu, apa yang ditinggalkan beliau. Jadi apa yang ditinggalkan beliau tidak masuk kategori dalil. Itu. Terus bahwa sumber hukum itu adalah Quran, sunnah, ijma', qiyas. Sedangkan tarku ini ya tidak termasuk salah satu dari hal itu. Ini. Karena itu bisa disimpulkan bahwa sunnatut tarki, tapi sebenarnya istilah sunnatut tarki kurang layak karena tidak masuk kategori sunnah. Karena itu ada yang seperti Syekh bin Bayah mengatakan bukan sunnatut tarki tapi bid'atut tarki. Ini tidak masuk dalam kategori hal yang dilarang. Ini bisa menjadi dilarang apabila ada dalil lain yang mendukungnya. Tanpa ada dalil lain yang mendukungnya, maka paling mentok itu menunjukkan meninggalkan hal tersebut itu diperbolehkan. Itu mungkin keterangan agak panjang tentang bid'atut tarki atau apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan bagaimana kita memahami hal tersebut dengan baik dan benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.